क्यों तेरी जात पे सवार. Film diawali dengan seorang pemimpin kelompok teroris bernama Burak yang membuat sebuah video untuk mencuci otak orang-orang. Di mana dengan video tersebut, Burak bisa mencuci otak banyak masyarakat sehingga para masyarakat tersebut mau bergabung dengan kelompoknya dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Burak. और तारीख कि और मरने का ख्याल जिहाद सबसे सच्चा है आने का किसी का वो हाल जो आज फिर ना होगा क्यों उठाओ बंदूक हाल है. Dan ketiga orang ini adalah salah satu di antara banyaknya orang yang otaknya sudah tercuci oleh Burak dan kini sudah menjadi pengikut Burak. Di mana ketiga orang ini merupakan para warga asli Mumbai. Namun di tengah-tengah aktivitas mereka, tiba-tiba datanglah para polisi yang mengetahui bahwa ketiga orang anak ini merupakan para anggota teroris. Sehingga para polisi pun langsung mengejar dan menangkap mereka bertiga. Setelah berhasil ditangkap dan diselidiki, para polisi pun akhirnya mengetahui bahwa ketiga anak tersebut merupakan warga asli Mumbai, di mana tadinya mereka bertiga adalah anak baik-baik. Namun entah bagaimana caranya, kini mereka bisa menjadi seorang teroris. Para polisi pun berusaha menginterogasi ketiga anak tersebut untuk menanyakan rencana apa yang akan dijalankan oleh kelompok mereka. Namun sayangnya mereka bertiga tidak mau mengatakan apapun. Tapi meski begitu, dari hasil penyelidikannya, para polisi pun bisa menyimpulkan bahwa saat ini kelompok teroris dari ketiga anak tersebut sedang merencanakan sebuah serangan di India. Oleh karena itu, maka mereka membutuhkan seorang prajurit yang hebat serta cerdas untuk bisa menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Karena untuk bisa menghentikan serangan yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut, maka mereka harus bisa mengetahui rincian serangan yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. अखाड़े के पहलवान हमारी स्कर्ट उसके पूरम दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हम स्कूल तूने पीटा कि हमारे पापा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को. Sementara itu di tempat lain ada seorang anak perempuan yang membuat sebuah video untuk disebarkan di media, di mana si anak ini menceritakan bahwa di depan sekolah mereka ada sebuah komunitas gulat, di mana para pegulat tersebut sering melecehkan setiap anak perempuan yang bersekolah di sekolahnya. Itulah sebabnya saat ini para anak-anak perempuan yang bersekolah di sekolahnya malas untuk pergi ke sekolah karena mereka selalu dilecehkan oleh komunitas gulat tersebut. Jadi, si anak ini ingin meminta bantuan kepada siapapun yang bisa membantu mereka untuk menghentikan para komunitas gulat tersebut agar berhenti melecehkan anak-anak perempuan yang ada di sekolahnya. Karena para masyarakat sekitar tidak ada yang berani menghentikan para pegulat tersebut karena mereka adalah orang-orang kuat yang terlatih. आप इस वीडियो को इतना शेयर करो. Namun tanpa si anak tersebut ketahui bahwa video yang dia buat juga sampai ke salah satu pegulat yang ada di depan sekolahnya. Sehingga si pegulat ini pun langsung melabrak si anak wanita tersebut dan bermaksud untuk kembali melecehkan si anak untuk memberi pelajaran kepada si anak karena dia telah berani-berani membuat video untuk meminta bantuan ke pihak luar. Melihat apa yang dilakukan oleh si pegulat tersebut, para warga sekitar sama sekali tidak ada yang berani menghentikannya karena nyali mereka tidak cukup kuat untuk melawan para pegulat yang terlatih tersebut. Namun ketika si orang ini akan membuka rok si anak untuk melecehkannya, tiba-tiba
Ya, datanglah seorang pemuda bernama Karan yang langsung menghantam kepala si orang tadi untuk menghentikan aksi bejatnya. Melihat itu, seluruh anggota komunitas gulat pun langsung bersiap untuk mengeroyok Karan. Namun Karan sama sekali tidak gentar dan langsung membuka bajunya untuk bersiap melawan mereka semua. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para pegulat tadi, Karan pun ditelepon oleh atasannya karena ternyata Karan adalah seorang prajurit India yang kuat serta cerdas yang dipilih oleh atasannya untuk melakukan penyelidikan terhadap serangan yang akan dilakukan oleh para teroris ke India. जब बड़ा हुआ तो भाई Kembali ke kota Mumbai, di mana di sini para polisi pun sudah memanggil orang tua dari ketiga anak yang sebelumnya mereka tangkap dan memerintahkan orang tua mereka untuk menasihati ketiga anak tersebut agar mereka keluar dari kelompok teroris dan kembali ke jalan yang benar. Tapi sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil. हाँ सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। Karan pun akhirnya telah tiba di kantor pusat, yang setelah Karan diberikan penjelasan terkait kronologi permasalahannya, Karan pun langsung pergi ke ruangan salah satu anak yang bernama Suhan untuk melakukan interogasi terhadap Suhan. गिटार खरीदा था तेरे लिए, तेरे अब्बा ने। Namun setelah berbagai cara Karan lakukan, Suhan sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan Karan dan malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena dia takut keceplosan dan menjelaskan rencana kelompoknya kepada Karan. Setelah gagal menggali informasi dari Suhan, Karan pun menghampiri ayah Suhan yang bernama Kang Kohar, lalu meminta maaf kepada Kang Kohar karena dia telah gagal menginterogasi anaknya dan kini anaknya telah meninggal dunia karena bundir untuk menjaga rahasia kelompoknya. बेटा कि मैंने अपनी बेटी को खिलाया था। Kang Kohar pun sontak menangis bersedih mendengar kabar dari Karan. Sehingga di sini, Kang Kohar pun meminta Karan untuk berjanji kepadanya kalau Karan akan membongkar dan menghancurkan kelompok teroris yang sudah mencuci otak anaknya, agar di kemudian hari tidak akan ada anak lain yang bernasib tragis seperti anaknya, dan agar di kemudian hari tidak akan ada orang tua yang menangis kecewa karena anaknya telah menjadi seorang teroris. वादा करो जुबान को ये रास्ता दिखाने नहीं दूंगा। Setelah berjanji kepada Kang Kohar, Karan pun langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa seluruh tempat tinggal dari ketiga anak tersebut. एनवेलप्स में कैश आना शुरू हुआ जो उसने उस्मान, उसके बाद उसके घर पर VHS टेप्स। Di mana dari hasil pemeriksaannya, Karan pun menemukan 3 buah paspor palsu milik ketiga anak tersebut dan berhasil menemukan kaset yang berisi rekaman Burak. Sehingga dari sini, Karan dan yang lainnya pun akhirnya mengetahui bahwa cara yang digunakan oleh Burak untuk mencuci otak para masyarakat adalah melalui video ini. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, Karan pun bisa mengetahui bahwa pengambilan rekaman video ini dilakukan di kota London, yang itu artinya saat ini Burak ada di London. Oleh karena itu, untuk bisa menangkap Burak, maka pertama-tama mereka harus pergi ke London.
Bersamaan dengan itu, kita pun akhirnya diperlihatkan dengan sosok Burak yang kini berada di kota London, di mana Burak memiliki seorang anak yang bernama Abir, dan Burak telah bercerai dengan istrinya yang bernama Zahira, di mana setelah bercerai, Burak berhasil memenangkan hak asuh atas Abir, dan Burak sangat menyayangi Abir serta dia ingin Abir menjadi seorang teroris seperti dirinya suatu saat nanti, karena bagi Burak apa yang dia lakukan saat ini adalah jihad. बुराक भाई आप फोन ही नहीं उठा रहे थे तो बेचैनी भाई मुझसे गलती हो गई Pada saat sedang makan malam bersama Abir, di depan Abir, Burak pun secara terang-terangan menghabisi adiknya sendiri karena adiknya sudah melakukan sebuah kesalahan terhadap kelompok terorisnya, di mana bagi Burak, kesalahan terhadap kelompoknya adalah sebuah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Burak sengaja melakukan pembunuhan di depan anaknya sendiri karena Burak ingin melatih mental serta keberanian Abir agar nantinya Abir bisa menjadi seorang teroris yang hebat. Karena teroris yang akan menyerang India kini berada di kota London, maka pihak intelijen India pun menghubungi pihak intelijen Inggris terlebih dahulu untuk meminta bantuan mereka guna menangkap Burak. Dan pihak intelijen Inggris menugaskan 2 orang agennya yang bernama Malika serta Arman untuk membantu agen India dalam menangkap teroris yang sedang mereka cari. Sementara itu di tempat lain, pada saat sedang diberi waktu untuk bertemu dengan ibunya, Abir yang ketakutan atas kelakuan ayahnya pun melaporkan apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Zahira. Mengetahui itu, Zahira pun berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tapi sayangnya, pada saat dia akan menelpon polisi, dia ketahuan oleh Burak, sehingga di sini Burak pun memperingatkan Zahira agar tidak berbuat macam-macam jika Zahira masih ingin hidup. जो आने वाली है ना। Bersamaan dengan itu, di India, Karan pun akan segera melakukan penerbangan menuju ke kota London, di mana Karan ditemani oleh seorang agen wanita yang bernama Alia, yang meskipun dia adalah seorang wanita, tapi Alia merupakan orang yang sangat hebat dan terlatih. ATS देने के टाइम पे भी रिश्वत नहीं ली। Karan serta Alia pun akhirnya telah tiba di kota London, di mana mereka langsung dijemput oleh Malika di bandara dan langsung pergi ke sebuah tempat yang akan menjadi markas mereka. Guys, this is going to be our work. Yang setelah beristirahat sejenak, Karan dan rekan-rekannya pun langsung melakukan penyelidikan untuk mencari teroris yang akan menyerang India. Dimana jika dilihat dari video ini, sepertinya orang yang ada di video ini adalah orang India atau orang Pakistan. Dan orang India serta Pakistan yang kini tinggal di London ada sekitar 675 orang. Yang itu artinya, salah satu dari ke-675 orang tersebut adalah teroris yang ingin menyerang India. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa teroris tersebut, maka mereka harus mengawasi ke-675 orang tersebut. Bersamaan dengan itu, Burak pun juga ternyata sudah mengetahui bahwa ada 2 orang agen India yang kini datang ke London untuk mencari dirinya. Tapi layaknya Karan, Burak juga belum mengetahui nama serta wajah dari kedua orang agen India tersebut. Di keesokan harinya, Karan serta rekan-rekannya pun langsung berkeliling untuk mengawasi dan melihat berbagai aktivitas dari ke-675 orang tersebut. वैसे किस टाइप का तो बच के निकलेगा ये तो डर गन एक लाजवाब है
Begitupun dengan Burak yang langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mencari 2 orang agen India yang kini sedang mencarinya. पाकिस्तान जाने वाले हथियारों की शिपमेंट से हमें जोड़ Sampai akhirnya di suatu hari, di saat Karan sedang mengawasi seseorang dari ke-675 orang tersebut, secara tidak sengaja Karan bertemu dengan Zahira. Sehingga Karan pun melakukan sedikit obrolan dengan Zahira. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, Tiba-tiba orang yang sedang Karan awasi melihat ke arahnya, yang membuat si orang ini merasa sangat terkejut karena ternyata si orang ini adalah salah satu anak buah Burak yang bernama Acun, di mana ternyata Acun telah mengetahui bahwa 2 orang agen India yang sedang mencari Burak di London itu adalah Karan. Namun saat ini Acun belum sempat melaporkannya kepada Burak, sehingga Burak belum mengetahui informasi tersebut. Dan melihat Karan, Acun pun sontak langsung pergi kabur melarikan diri. Melihat Acun kabur, Karan pun juga langsung bergegas untuk mengejarnya. Sayangnya Acun harus tewas tertabrak. Namun meski begitu, Karan berhasil mendapatkan ponsel milik Acun. Dan dari ponsel milik Acun, Karan pun berhasil menemukan sebuah alamat, di mana alamat tersebut adalah tempat tinggal salah satu anak buah Burak yang bernama Zaitun. According to the address. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Karan beserta Malika serta Alia pun pergi ke alamat Zaitun. Namun sesampainya mereka di alamat rumah Zaitun, tiba-tiba ya, mereka langsung disambut oleh para preman yang dibayar oleh Burak untuk menghajar Karan dan yang lainnya. Melihat itu, Karan pun langsung bersiap untuk melawan mereka semua. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Karan beserta rekan-rekannya pun berhasil mengalahkan para preman tersebut. Sehingga akhirnya Karan pun berhasil masuk ke dalam rumah kediaman Zaitun. Tapi sayangnya, sesampainya di dalam rumah Zaitun, Zaitun telah membakar seluruh barang-barang yang ada di rumahnya, sehingga Karan tidak bisa menemukan petunjuk apapun di tempat ini. Dan tiba-tiba kejadian tersebut pun menjadi berita yang paling viral, di mana orang-orang yang melihat video tersebut, mereka pun beranggapan bahwa Karan adalah seorang teroris yang ingin membuat kekacauan di kota London. Dan karena pemberitaan tersebut, Burak pun akhirnya mengetahui sosok dari Karan, agen India yang sedang berusaha mencarinya. Namun di tengah-tengah kegembiraannya karena kini akhirnya dia mengetahui sosok dari agen India yang sedang berusaha untuk menangkapnya, tiba-tiba pemberitaan
pun mengatakan bahwa orang yang ada di video ini telah mengirimkan video klarifikasi kepada mereka, ungkap si pembawa berita ini yang kemudian memperlihatkan video klarifikasi yang dibuat oleh Karan. Di mana di dalam video ini, Karan pun mengatakan bahwa dia bukanlah seorang teroris. Sebaliknya, dia adalah seorang agen India yang sedang berusaha mencari seorang teroris yang kini sedang bersembunyi di kota ini, ungkap Karan. Setelah itu, Karan pun mengatakan bahwa saat ini dia sudah menemukan identitas dari teroris yang sedang dia cari. Karan sudah tahu siapa namanya dan Karan juga sudah tahu di mana alamatnya. ये धमाका कोई अटैक नहीं था, बल्कि लड़ाई करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे ढूंढ निकालने की मैं ब्लफ कर रहा हूँ. Mendengar itu, awalnya Burak pun mengira bahwa Karan hanya sedang berbohong untuk menggertaknya saja. Tetapi kemudian Karan mengatakan bahwa beberapa jam lagi Karan akan mendatangi alamat si teroris tersebut untuk memakan makanan spesial di restoran milik si teroris tersebut, ungkap Karan, yang membuat Burak merasa sangat terkejut. Karena dengan perkataan yang dikatakan oleh Karan, itu menandakan bahwa Karan tahu kalau Burak memiliki sebuah restoran. Dan itu artinya apa yang dikatakan oleh Karan bukan hanya sekedar gertakan, melainkan Karan memang sudah mengetahui bahwa Buraklah teroris yang sedang dicari oleh Karan. Tapi ternyata Karan belumlah mengetahui bahwa teroris yang sedang dia cari adalah Burak. Dan alasan mengapa Karan bisa tahu bahwa teroris yang sedang dia cari memiliki sebuah restoran adalah karena ketika Karan pergi ke rumah Jaitun, Karan melihat banyak sekali daging. Sehingga Karan menduga bahwa daging-daging tersebut adalah daging untuk dijual di restoran. Sehingga dengan begitu, Karan pun bisa menyimpulkan bahwa sepertinya teroris yang sedang berniat menyerang India alias teroris yang sedang dia cari memiliki sebuah restoran. Oleh karena itu, Karan pun membuat video tadi untuk menggertak si teroris tersebut agar si teroris tersebut merasa ketakutan karena dia mengira bahwa Karan benar-benar sudah mengetahui identitasnya. Sehingga dengan begitu, maka sebentar lagi si teroris tersebut pasti akan melakukan sebuah kesalahan yang akan membuat Karan mendapatkan sebuah petunjuk untuk menemukannya. Selain itu, karena kini Karan tahu bahwa si teroris tersebut memiliki sebuah restoran, maka kini dia pun bisa menyimpulkan bahwa teroris yang sedang dia cari adalah orang India atau Pakistan yang kini tinggal di kota London dan memiliki sebuah restoran. Di mana menurut data, orang India serta Pakistan yang memiliki restoran di kota London ada sebanyak 64 orang. Itu artinya teroris yang sedang dicari oleh Karan adalah salah satu di antara ke-64 orang tersebut. Oleh karena itu, maka mulai detik ini mereka harus memantau pergerakan dari ke-64 orang tersebut untuk menemukan sebuah petunjuk, ungkap Karan. काफी भागदौड़ नजर आएगी. Singkat cerita, Arman pun sudah berhasil meretas seluruh CCTV yang ada di depan ke-64 restoran tersebut untuk memantau pergerakan si pemilik restoran. Selain itu, dalam sekejap Arman juga telah berhasil mendapatkan seluruh data dari ke-64 orang tersebut beserta seluruh data-data keluarga mereka. Yang ketika Arman sedang memperlihatkan data-data dari ke-64 orang tersebut beserta keluarga mereka, Karan pun melihat foto Zahira, orang yang sebelumnya pernah dia temui. Sehingga Karan langsung menanyakan siapakah wanita ini. Dan Arman menjelaskan bahwa dia adalah Zahira, mantan istri Burak. Di mana Burak adalah salah satu dari ke-64 orang yang sedang mereka awasi. Dan selain Zahira, Burak juga memiliki seorang anak yang bernama Abir. Di mana Burak sangatlah menyayangi Abir anaknya, ungkap Arman. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Burak pun sedang bersiap untuk membuat sebuah video lagi untuk memerintahkan seluruh anak buahnya yang ada di India untuk segera bersiap. Karena sebentar lagi, waktu penyerangan yang telah direncanakan oleh Burak akan segera tiba. ठीक शाम के 6 दिन दशहरा रावण के जलने
अपने घर से निकलो। Dan para anak buah Burak yang menerima dan menyaksikan video tersebut, mereka pun langsung memulai persiapan mereka untuk merealisasikan penyerangan yang telah direncanakan oleh Burak. तुम्हें मैं आया हूं, वो काम, वो कौम के नाम लिखा। पर हम यू आर राइट, बुराक अंसारी का डीएनए Let's go get him. साहिल के मर्डर के साथ मैच कर गया। Then what are we waiting for? Singkat cerita, Arman pun akhirnya menemukan pergerakan yang tidak biasa di restoran milik Burak. Sehingga dari sini, Arman dan yang lainnya pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Buraklah teroris yang sedang dicari oleh Karan. Selain itu, dari sini mereka juga menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Burak adalah pelaku pembunuhan yang terjadi di kota London beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Karan dan yang lainnya pun segera pergi ke rumah dan restoran Burak untuk mencari dan menangkap Burak. I'm here for Burak Ansari. Where is he? He was right. Tapi karena Burak tidak bisa ditemukan di rumahnya ataupun di restorannya, Karan pun bisa menyimpulkan bahwa Burak pasti sedang pergi untuk menjemput Abir di sekolahnya. Oleh karena itu, Karan pun langsung bergegas pergi ke sekolah Abir. Sehingga ketika Burak sampai di sekolah Abir dan akan menghampiri Abir, tiba-tiba Karan pun muncul di tengah-tengah di antara Abir serta Burak. Sehingga akhirnya Karan pun bisa melihat Burak secara langsung untuk pertama kalinya. Dan karena ada Karan di depan dirinya, tanpa memiliki pilihan lain, Burak pun akhirnya memutuskan untuk pergi melarikan diri. देखूंगा मैं। Kembali ke kota Mumbai, di mana di sini para polisi yang sebelumnya menangkap dan menahan ketiga anak remaja yang telah menjadi anak buah Burak mengundang seorang ustadz untuk menyadarkan para anak-anak ini bahwa Islam radikal yang diajarkan oleh Burak adalah salah, bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Jadi, menjadi teroris dan berencana untuk melakukan penyerangan itu bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Islam, ungkap Pak Ustadz. Kembali kepada Burak yang kini sedang dikejutkan karena Zahira serta Abir telah dibawa oleh Karan. Lalu Karan pun melakukan sebuah konferensi pers, di mana lewat konferensi pers ini Zahira serta Abir pun memberikan sebuah kesaksian bahwa Burak memang adalah seorang teroris sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Karan. Setelah itu, Karan yang tahu bahwa Burak juga pasti sedang menonton acara ini, dia pun mengatakan bahwa Karan akan membawa Zahira serta Abir ke India, dan Karan akan melatih Abir lalu memasukkannya ke organisasi militer India agar nantinya Abir akan tumbuh menjadi seorang prajurit India yang hebat yang akan memberantas para teroris seperti Burak, ungkap Karan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Karan dan yang lainnya pun berangkat menuju ke bandara untuk mengantarkan Zahira serta Abir menuju ke India. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba tiba-tiba mereka pun diserang oleh para anak buah Burak yang ingin merebut Abir serta Zahira. गाड़ी से मत उतरना।
Karan pun gagal melindungi Zahira serta Abir yang membuat mereka berdua akhirnya bisa ditangkap dan dibawa oleh para anak buah Burak. Yang ketika Malika ingin melaporkan ke departemennya bahwa para anak buah Burak telah menculik Zahira serta Abir, departemen Malika mengatakan bahwa mereka tidak bisa menuduh Burak terhadap penculikan yang terjadi kepada Zahira serta Abir. Karena saat ini Burak telah datang ke kantor mereka untuk menyerahkan diri, ungkap departemen Malika yang membuat Malika serta Karan merasa sangat terkejut. Karan pun diberikan waktu selama 20 menit untuk melakukan interogasi terhadap Burak. Namun setelah Karan memberikan banyak pertanyaan, Burak sama sekali tidak mau menjawab satupun pertanyaan dari Karan dan malah mengatakan bahwa dalam waktu 3 jam, Burak akan kembali dibebaskan dalam keadaan selamat. Ungkap Burak yang membuat Karan merasa terkejut dan marah. Sehingga tapi sayangnya, aksi Karan keburu dihentikan oleh para anggota intelijen Inggris. Karan pun merasa sangat marah kepada pimpinan intelijen Inggris yang bernama Bagas ini, karena Bagas malah berniat untuk membebaskan Burak. Padahal Bagas sudah memiliki cukup banyak bukti yang bisa membuktikan bahwa Burak adalah teroris yang akan menyerang India dan dia jugalah pelaku pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di kota London beberapa waktu yang lalu. Namun tanpa memperdulikan kemarahan Karan, Bagas tetap kekeh untuk membebaskan Burak kembali. Di mana hal itu membuat Karan merasa semakin marah, sehingga ya, Karan pun mengambil pistol Bagas dan menodongkan pistol tersebut kepada Bagas. Tapi untungnya, kemarahan Karan dapat ditenangkan oleh pimpinan Karan lewat panggilan video, di mana pimpinan Karan meminta Karan untuk mengendalikan emosinya dan menurunkan senjatanya. Namun karena kejadian ini, itu membuat Bagas merasa sangat marah, sehingga Bagas pun langsung mengusir Karan serta Alia dari kota London, di mana Bagas memberikan waktu selama 24 jam kepada Karan serta Alia untuk pergi meninggalkan London, di mana apabila dalam waktu 24 jam ternyata Karan belum meninggalkan London, maka Bagas akan mendeportasi Karan serta Alia. Karan pun pergi meninggalkan ruangan dalam keadaan penuh emosi. Yang di tengah-tengah emosinya, Karan pun melihat Burak yang dibebaskan yang membuat emosinya semakin meningkat. Tapi ternyata Burak tidak benar-benar dibebaskan. Dia hanya akan dibawa ke sebuah tempat karena kini dia sudah terikat sebuah perjanjian dengan pihak intelijen Inggris. Namun sebelum dibawa ke tempat tujuan mereka, Burak terlebih dahulu meminta mereka untuk membawa Burak ke suatu tempat karena Burak memiliki satu pekerjaan yang ingin dia selesaikan sebelum akhirnya Burak akan menuruti seluruh perintah dari pihak intelijen Inggris. Di mana ternyata tempat yang ingin dituju oleh Burak adalah tempat di mana saat ini Zahira serta Abir ditahan. Dan tanpa berbasa-basi, di sini Burak pun mencekik dan menghabisi Zahira di hadapan Abir yang membuat Abir menangis bersedih. Setelah menghabisi Zahira, Burak pun meminta salah satu bawahannya untuk membuang mayat Zahira, lalu menyembunyikan Abir di suatu tempat. Karena Burak harus segera kembali menghampiri para anggota intelijen Inggris. Singkat cerita, mayat Zahira pun akhirnya telah ditemukan. Dan melihat Zahira yang kini telah tewas, Karan beserta Malika dan yang lainnya pun sontak saja merasa sangat bersedih.
di mana karena kematian Zahira itu membuat Malika merasa sangat marah sehingga dia pun langsung menghampiri Bagas untuk mencaci maki Bagas karena bisa-bisanya Bagas malah membebaskan Burak yang jelas-jelas adalah seorang penjahat, di mana karena Bagas membebaskan Burak membuat Burak bisa menghabisi Malika. Bersamaan dengan itu, para anggota intelijen Inggris yang membawa Burak pun akhirnya telah sampai di tempat yang mereka tuju, di mana ternyata Burak dibawa ke sebuah rumah besar karena kini Burak akan ditahan di dalam rumah ini, di mana Burak akan diawasi dan dijaga ketat oleh pihak militer Inggris. Dengan kata lain, Burak sebenarnya masihlah seorang tahanan, namun dia adalah seorang tahanan khusus sehingga dia tidak ditahan di dalam penjara. Carefully. We need more time and more information is required. Our agencies are behind Abhi's location. Kembali kepada Malika dan yang lainnya yang kini sedang mendatangi Karan, di mana mereka yang tahu bahwa Karan masih belum menyerah dan masih berniat untuk menangkap Burak. Malika serta Arman yang merasa kecewa terhadap kebijakan atasan mereka yaitu Bagas, mereka pun memutuskan untuk melawan Bagas dan memutuskan untuk membantu Karan dalam menangkap Burak. Sehingga di sini Malika pun menjelaskan kepada Karan bahwa ternyata Burak telah membuat kesepakatan dengan organisasi intelijen Inggris yang bernama BI, di mana Burak telah memberitahu BI terkait nama-nama dan lokasi dari 3 orang teroris yang melakukan pengeboman di kota London tahun lalu. Bahkan untuk kedepannya Burak juga berjanji untuk selalu membantu BI, dan sebagai balasannya BI akan memberikan kebebasan dan kekebalan hukum terhadap Burak, sehingga Burak tidak akan dihukum dan akan diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya, namun tetap akan selalu diawasi oleh BI. Itulah sebabnya BI tidak membiarkan Karan macam-macam terhadap Burak dan seolah malah melindungi Burak dari Karan meskipun BI tahu bahwa Burak adalah seorang teroris. Di mana karena hal itu, demi rasa kemanusiaan, Malika serta Arman pun memutuskan untuk melawan perintah atasannya demi bisa membantu Karan untuk menangkap Burak, karena mereka berdua tidak mau membiarkan rencana Burak dalam menyerang India sukses dan berhasil, karena apabila rencana penyerangan Burak sukses, maka akan ada banyak nyawa masyarakat India yang tak berdosa yang akan tewas sia-sia. Albion, एक ऐसी जगह जहां बुराक जैसे स्पेशल केस मतलब जाने के पहले मैं अपनी कब्र खोद. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, di sini mereka pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menculik Burak dari tempat saat ini dia ditahan. Di mana Arman menjelaskan bahwa saat ini Burak berada di sebuah tempat yang bernama Albion. Dan di Albion, Burak dijaga ketat oleh pasukan militer Inggris beserta para mantan narapidana yang kini telah direkrut menjadi para penjaga di tempat tersebut. Setelah itu, mereka pun membagi sebuah tugas, di mana Karan serta Arman akan pergi untuk menangkap Burak, sementara Malika serta Alia akan pergi ke tempat Abir untuk menyelamatkannya, karena ternyata sebelumnya Alia telah memasang sebuah GPS di badan Abir sehingga kini Alia telah mengetahui di mana Abir berada. Military intelligence के खिलाफ जा रहे हो. पकड़े गए तो goddamn Karan, this is as good as. Tapi sebelum berangkat, Karan pun terlebih dahulu menelpon atasannya untuk menjelaskan rencananya dan untuk meminta bantuan atasannya agar atasannya membantu Karan untuk bisa pergi melarikan diri dari kota London setelah nanti Karan berhasil menangkap Burak. Di mana setelah itu, mereka semua pun langsung bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Arman serta Karan pun langsung pergi ke Albion dan tanpa berbasa-basi langsung melakukan penyerangan.
Penyerangan yang dilakukan oleh Karan pun langsung sampai ke telinga Bagas, sehingga Bagas langsung mengirimkan pasukan bantuan ke Albion untuk melindungi Burak dan untuk menghabisi Karan. Yang karena para penjaga di Albion kebanyakan adalah para anggota militer Inggris, Karan pun harus menghadapi beberapa lawan yang tangguh sebelum dia bisa sampai ke tempat Burak. Bersamaan dengan itu, Malika serta Alia pun juga telah sampai di tempat Abir ditahan dan tanpa berbasa-basi mereka berdua pun langsung melakukan penyerangan. Yang setelah berhasil mengalahkan beberapa orang penjaga, mereka berdua pun akhirnya berhadapan dengan penjaga terkuat yang ada di tempat ini. Yang setelah mereka dihajar habis-habisan, mereka berdua pun akhirnya bisa memborgol kedua tangan si orang ini, lalu mengikatkannya dengan tangan mereka berdua. Dan setelah itu, ya, mereka pun menghabisi si orang ini dengan menusukkan tubuhnya ke sebuah patung. Bersamaan dengan itu, Karan pun kembali dihadapkan dengan seseorang yang memiliki perawakan jangkung badag yang sepertinya akan menjadi lawan Karan yang paling kuat. Dan inilah yang terjadi. Kelo teh sugan teh ek jagoan, sehingga dengan itu Karan pun akhirnya berhasil sampai ke tempat Burak. Dan sebelum Burak mengatakan apa yang ingin dia katakan, Karan terlebih dahulu menyuntikkan sebuah obat bius ke leher Burak yang membuat Burak seketika langsung jatuh pingsan. Kemudian Karan pun pergi meninggalkan tempat ini dengan membawa Burak. Bersamaan dengan itu, Malika serta Alia pun akhirnya berhasil menyelamatkan Abir. Lalu, Malika pun pergi mengantarkan Alia ke bandara agar Alia serta Abir bisa pergi pulang ke India. Sementara Karan, dia harus kembali berjuang karena kini para pasukan bantuan yang dikirim oleh Bagas telah berdatangan untuk menyelamatkan Burak dan untuk menghabisi Karan. Setelah terjadi kejar-kejaran cukup lama, Karan pun akhirnya bisa pergi melarikan diri dengan menaiki sebuah helikopter yang dikirim oleh atasannya untuk membantu Karan kabur dari London. Karan pun membawa Burak ke sebuah kapal laut, dan di sini lewat jam tangan yang digunakan oleh Burak, Karan pun akhirnya bisa mengetahui bahwa serangan yang direncanakan oleh Burak akan dilakukan hari ini. Di mana setelah mengetahui hal itu, Karan pun langsung membangunkan Burak untuk menginterogasi Burak terkait daerah mana sajakah yang akan diserang oleh Burak. Yang meski Burak tidak mau menjawab pertanyaan Karan, tapi dengan kecerdasannya,
Karan pun akhirnya berhasil mengetahui lokasi mana saja yang akan diserang oleh Burak. Sehingga Karan pun langsung menelpon atasannya untuk memberitahukan semua informasi tersebut, di mana di lokasi-lokasi yang akan diserang oleh Burak, di tempat-tempat tersebut saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merayakan Hari Diwali. Dan meski Karan sudah mengetahui lokasi mana saja yang akan diserang oleh para anak buah Burak, tapi karena Karan tidak mengetahui rincian rencana penyerangan tersebut, Karan pun tidak bisa mendapatkan solusi untuk bisa menghentikan penyerangan tersebut. Oleh karena itu, akhirnya Karan pun berniat untuk membuat sebuah video, dan Karan meminta kepada atasannya agar video yang akan Karan buat bisa disiarkan secara langsung kepada seluruh masyarakat India. Di mana lewat video ini, Karan pun menjelaskan tentang rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Burak di 5 kota yang ada di India. Di mana setelah itu, Karan pun memotivasi penduduk India agar mereka semua bersatu untuk saling menjaga satu sama lain. Meskipun di antara mereka ada yang beragama Muslim, Hindu, dan lain sebagainya, tapi mereka tetaplah saudara satu bangsa dan satu negara. Sehingga Karan pun meminta mereka semua untuk bersatu dalam menjaga India bersama-sama. पर एक साथ एक स्कूल में पढ़ते भी तो हैं। हाँ, हम लड़ते हैं। दिवाली और ईद हम गले भी तो मिले। पिछले 1 साल में एक जुमे की नमाज को लेकर जब मिलती है तो पहले मिठाई हमारे घर आती, और जब बालाकोट में हमने 300 नाम के टेररिस्ट का यकीन है कि आज इस दिन है कि अगर हिंदू और मुसलमान, di mana Karan meminta para warga untuk melihat ke sekeliling mereka guna menemukan para anak buah Burak yang sedang berniat untuk melakukan penyerangan. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka mereka akan bisa menemukan para anak buah Burak, lalu mereka akan bisa menghentikan para anak buah Burak tersebut. आज इम्तिहान है मेरे यकीन का। जय हिंद। Di mana dengan motivasi yang diberikan oleh Karan, seluruh masyarakat India yang terdiri dari beberapa agama pun bersatu untuk mencari para anak buah Burak yang akan melakukan penyerangan. Di mana dengan bersatunya seluruh masyarakat, mereka pun akhirnya bisa menemukan para anak buah Burak, lalu menghentikan mereka semua. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya para polisi pun berhasil menangkap dan meringkus seluruh anak buah Burak yang ada di India. Dan berita tentang kegagalan rencana penyerangannya, hal itu sontak saja membuat Burak merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, ya, Karan pun mengikatkan sebuah granat di mulut Burak. Lalu singkat cerita, waktu pun telah berlalu dan India kini telah kembali aman. Di mana setelah India kembali aman, Karan pun menitipkan Abir kepada Kang Kohar untuk dirawat untuk menggantikan anak Kang Kohar yaitu Suhan yang tewas di awal film. Dan dengan bantuan Karan, Kang Kohar pun memasukkan Abir untuk dilatih menjadi seorang prajurit sejati. Dan bersamaan dengan kehidupan baru yang akan dimulai oleh Abir, film pun sudah berakhir.